Ya semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan sebelumnya gue mau minta maaf dulu ya, karena kesibukan menjelang sangat dekat dengan hari H. Jadi gue cuma bisa upload satu video satu hari. Tapi setelah semuanya selesai, gue bakalan konsisten lagi dan insya Allah gue usahain yang terbaik. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang merasakan penasaran pada orang yang berjubah abu-abu. Sosok itu seperti dia kenal. Saat ini Xiaoyan juga merasakan orang berjubah abu-abu itu tidak biasa. Tetapi rasanya seperti tidak asing. Tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Lalu siapa orang yang pernah dia temui yang memiliki aura seperti itu? Xiaoyan berpikir untuk waktu yang lama saat ini. Tetapi masih saja belum mendapatkan petunjuk. Dia hanya bisa menghela nafas sambil berkata pelan pada dirinya sendiri. Mungkin aku salah orang. Setelah menghibur dirinya sendiri dalam hatinya, lalu Xiaoyan mengobrol dengan dokter peri kecil sambil memperhatikan aula besar ini. Tiba-tiba terdengar orang-orang sedang membicarakan gerbang Xiao. Selain Demon Flame Palais, ada beberapa faksi besar yang datang ke pelelangan ini. Dia juga mendengar tentang faksi yang sangat familiar, yaitu Gerbang Xiao. Bahkan dengan tenang Xiaoyan terdiam cukup lama setelah mendengar nama itu. Untuk pertama kalinya dia tanpa sadar tersenyum. Tidak disangka bahwa faksi yang dia dirikan secara kebetulan benar-benar maju ke faksi kelas 1 di bawah pengembangan saudara laki-lakinya. Dan tak lepas dari dukungan Akademi Jianan juga. Ia juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar semacam ini. Jika Gerbang Xiao juga berpartisipasi dalam pelelangan ini, kemungkinan mereka juga tinggal di pavilion Black Emperor ini. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak berencana mencari mereka. Meskipun Gerbang Xiao berkembang sangat cepat, tetap saja pondasinya tidak bisa dibandingkan dengan faksi kuno yang sudah lama berada di sini. Oleh karena itu, menjaga image itu lebih baik. Terlebih lagi jika dia bersembunyi di balik bayang-bayang, dia bisa memberikan bantuan yang tidak terduga jika terjadi sesuatu kepada Gerbang Xiao. Sepertinya kita sangat lamban dalam mempelajari hal ini. Hal-hal yang tidak dapat kita temukan dalam waktu yang lama ternyata sangat umum di sini, ucap Xiaoyan yang menghela nafas kepada dokter peri kecil. Untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, mereka telah menghabiskan sekitar setengah tahun perjalanan. Dokter peri kecil juga sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Dia berkata, masih ada 3 hari sampai pelelangan itu dimulai. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi faksi yang ahli yang akan datang ke kota Black Emperor ini. 3 hari ini wilayah sudut hitam bukanlah tempat yang bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Cuyun atau Kekaisaran Jiama. Jumlah ahlinya sangat jauh. Xiaoyan lalu mengangguk mendengar itu semua. Ayo kita pergi, sudah larut. Kita akan beristirahat selama 1 malam. Besok aku akan mulai perbaikan beberapa pil obat lagi, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil pun lalu mengangguk. Baiklah, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Baru saja mereka akan berbalik, lalu sekelompok pria besar berjalan ke arah mereka. Dokter peri kecil yang melihat ke situasi seperti ini, dia lalu berkata, sepertinya akan ada sedikit masalah kali ini, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia lalu duduk kembali ke kursinya. Tidak disangka dikabarkan bahwa bintang 1 Do Huang dibunuh oleh orang ini. Geng Serigala Kuil itu sangat kejam. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung mereka, ucap dari orang-orang di aula. Jeger! Sebuah kaki besar diayunkan dengan keras menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Bajingan kecil, apakah kamu yang membunuh orang dari geng Serigala Kuil di pintu masuk kota? Tanya dari pria itu. Xiaoyan lalu menjawab, ya, memang aku yang melakukannya. Lagi pula mereka hanyalah orang-orang yang tidak berguna, ucap dari Xiaoyan.
Kawan, kamu benar-benar angkuh. Jika kamu hanya membunuh orang-orang yang tidak berguna, bukanlah masalah. Sayangnya ada keponakanku di antara orang-orang yang kau bunuh. Kenapa kamu tidak memberitahuku untuk menyelesaikan masalah ini? Ucap dari pria itu. Kalaupun aku tahu itu adalah keponakanmu, aku akan tetap tidak akan menahan diri. Ucap dari Xiaoyan. Aku adalah Kuisa, pemimpin dari geng Serigala Kui. Hei bocah, jika kamu bisa menunjukkan kepadaku faksi yang berada di belakangmu, aku akan menerima kesalahan ini. Ucap dari Kuisa. Tenang saja, tidak perlu diselidiki. Kami bertiga sendirian, tidak ada faksi di belakang kami. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Ucap dari Xiaoyan. Tawa langsung meledak di aula besar. Kuisa tiba-tiba bergerak. Dia mengangkat kaki kanannya. Kaki kanannya membawa angin yang kencang merobek udara diarahkan kepada Xiaoyan. Duar! Xiaoyan menangkis serangan Kuisa ini. Bocah ini ahli doang. Ucap dari Kuisa yang kaget. Aku benar-benar minta maaf kali ini. Aku akui aku bukanlah tandinganmu kali ini. Setelah mengatakan itu, dia lalu memimpin orang-orangnya untuk pergi. Apa maksudmu memperlakukanku seperti ini? Menyerang sesukanya lalu pergi, ucap dari Xiaoyan yang menghentikan Kuisa. Kuisa berhenti dan menatap Xiaoyan. Apa yang kamu inginkan tuan? Ini adalah area sekte Kaisar Hitam, ucap dari Kuisa. Terima 3 pukulan darinya. Jika kamu bisa menahannya, kamu bisa pergi. Kalau tidak, kamu akan mati. Ucap dari Xiaoyan yang menunjuk ke arah Jian. Jian yang melihat ini, dia langsung jingkrak-jingkrak. Akhirnya aku bisa pemanasan. Ucap dari Jian. Orang ini meminta seorang gadis kecil untuk menyerangku. Ucap dari Kuisa. Aku bisa menerima 3 pukulan darimu. Tidak perlu seorang gadis kecil untuk melakukannya, ucap dari Kuisa yang sombong. Xiaoyan lalu mengabaikannya. Lakukan, tidak perlu menahan diri, ucap dari Xiaoyan kepada Jian. Oke siap, aku akan memukulnya, ucap Jian yang kegirangan. Lalu Jian mengambil langkah kecil untuk menuju Kuisa. Jian mengepalkan tinju kecilnya dan dihantamkan ke arah Kuisa. Jeger! Brum! Serangan Jian menyebabkan suara ledakan di dalam aura besar. Guru! Teriak orang-orang bersama Kuisa. Kuisa terkapar jauh ke belakang. Jian tidak berhenti setelah mendapatkan pukulan pertama. Tubuhnya lalu melesat menghampiri Kuisa. Tinjunya sekali lagi dikepalkan erat dan menyerang Kuisa yang terluka parah. Baru 2 pukulan, ucap dari Jian. Masih ada 1 kali lagi, ucap dari Jian yang merasa kegirangan saat ini. Tiba-tiba Kuisa lalu berteriak. Tuan Muda Mo, selamatkan aku, teriak dari Kuisa. Jeger! Tanpa ampun Jian menyerang Kuisa. Ketika Jian hendak menyerangnya lagi, serangannya ditangkis oleh sosok berpakaian putih yang tiba-tiba keluar dari depan Kuisa. Hahaha, Nona muda, kenapa kamu mengeluarkan kekuatan seperti itu? Ucap dari sosok yang berpakaian putih tersebut. Jian yang marah mengabaikan dan langsung menyerang ke arah orang berpakaian putih. Diam kau, ucap dari Jian. Orang berpakaian itu pun meraih kedua tinju Jian dan mendorongnya ke depan. Energi hitam muncul di tangan orang yang berpakaian putih itu. Sementara 5 jari Jian terkepal erat mengeluarkan angin yang panas. Tinju pun bertabrakan. Kedua belah pihak mundur 1 langkah. Xiaoyan lalu membawa Jian ke sampingnya. Hei, sini, sudah. Apakah tidak terlalu berlebihan menggunakan serangan berat seperti itu kepada seseorang gadis kecil? Ucap dari Xiaoyan. Pemimpin sekte junior dari sekte Kaisar Hitam, Moya, ucap dari pria tersebut. Tidak diduga, bahkan dia muncul menangani masalah ini. Aku mendengar bahwa Moya telah mencapai bintang 6 doang. Kekuatannya saat ini bisa bersaing dengan para senior sekte. Sungguh bakat yang sangat hebat. Orang ini memiliki peluang sangat bagus untuk mencapai kelas Dozong. Ucap orang-orang yang berada di aula. Kata-katamu terlalu kasar. Wanita muda ini bukanlah orang biasa. Jika aku tidak mengeluarkan kekuatan ekstra, kemungkinan aku akan berakhir seperti dia, ucap dari Moya yang sambil menunjuk kepada Kuisa.
Kalau begitu, kenapa kamu ikut campur? Apakah kamu temannya? Ucap dari Sioyen. Kawan, kamu salah paham. Aku adalah penanggung jawab Papiliun Kaisar Hitam ini. Ucap dari Moya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut campur ketika dia datang dan mencari masalah denganku sebelumnya? Tanya Sioyen. Kawan, bagaimana kalau kita sudahi saja masalah ini? Bagaimana? Ucap dari Moya. Sioyen menatap tajam Moya karena dia mengabaikan pertanyaannya. Oh, baiklah, lupakan saja. Tempat ini tidak cocok untuk bertarung. Ucap dari dokter peri kecil kepada Sioyen. Lain kali sebelum kamu ikut campur masalah seseorang, akan lebih baik jika kamu menyelidiki terlebih dahulu. Ucap dari Sioyen. Terima kasih Nona telah menyelesaikan masalah ini. Ucap Moya sambil tersenyum kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun tidak peduli kepadanya. Bolehkah aku mengetahui nama Anda? Anda bisa mencariku jika ada masalah. Ucap Moya kepada dokter peri kecil yang sepertinya Moya sedikit tertarik kepada dokter peri kecil. Yanxio, ucap dari Sioyen yang memotong. Karena masalah ini sudah selesai, aku akan segera pergi. Ucap dari Sioyen. Sioyen tidak menunggu respon dari Moya. Dia pun berjalan menuju area kediaman Papiliun Kaisar Hitam. Dokter peri kecil dan Zian mengikutinya. Tuan Muda Mo, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Tanya dari Kuisa. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu dan Yanxio adalah ahli dari kelas Dohuang. Kamu begitu bodoh menyerangnya. Begitu saja kau tidak tahu, ucap dari Moya. Lalu apa yang akan Tuan Mudamu rencanakan? Bocah itu tidak memperlakukanmu dengan terhormat, ucap dari Kuisa. Selidiki dulu latar belakang mereka. Semuanya akan berada di bawah kendaliku selama mereka masih berada di kota Kaisar Hitam ini, ucap dari Moya. Aku tidak akan menyerah pada kecantikan seperti itu, gumam dari Moya di dalam hatinya. Sioyen menoleh kepada Jian. Apakah kamu merasa tidak senang? Tanya Sioyen. Kenapa aku tidak menyerang dan menghabisi orang-orang itu? Ucap dari Jian dengan nada kesal jika itu Cailin. Pasti mereka semua sudah terbunuh, ucap dari Jian. Mendengar Jian menyanjung-nyanjung Cailin atau Ratu Medusa, lalu dokter peri kecil berkata, tenang, orang itu tidak akan bisa hidup selama lebih dari 3 hari. Kematiannya akan sangat menyedihkan, ucap dari dokter peri kecil. Kamu telah meracuninya, ucap Sioyen yang bertanya. Dokter peri kecil mengangguk. Aku memang lebih lemah darimu dalam hal pembuatan pil. Tetapi kamu jauh di bawahku dalam membuat racun, ucap dokter peri kecil. Sioyen lalu berkata, mata si Moya itu seperti melihatmu agak berbeda. Aku yakin kalau dia menyukaimu. Kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu juga jatuh cinta kepada ketampanannya, ucap dari Sioyen. Dokter peri kecil lalu menjawab, jika dia mempunyai pemikiran seperti itu, aku akan membuatnya cacat permanen, ucap dari dokter peri kecil. Kelompok Sioyen mengikuti rute yang telah dijelaskan oleh pelayan wanita sebelumnya. Aula Kaisar Hitam ini dibagi menjadi 3 bagian kategori, yaitu langit, tanah, dan manusia. Kategori manusia adalah untuk para ahli atau faksi yang memiliki sedikit reputasi di wilayah sudut hitam. Kategori bumi adalah untuk mereka yang telah mencapai kelas Dohuang dan beberapa faksi yang memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah sudut hitam ini. Kategori langit adalah untuk mereka yang para ahli terkenal di wilayah pojok hitam dan beberapa faksi tingkat atas yang sebanding dengan sekte Kaisar Hitam. Kelompok Sioyen mencari nomor kamar mereka sejenak sebelum menemukan tempat beristirahat mereka. Akhirnya mereka pun menemukan kamar mereka. Krek, mereka bertiga mendorong pintu sebelum masuk ke ruangan. Tempat ini bisa menjadi tempat kita beristirahat, ucap dari Sioyen. Setelah itu dia duduk di ruang tamu. Dokter peri kecil mengeluarkan bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah itu dia mengeluarkan 2 pil yawan lalu diserahkan kepada Sioyen dan Zian. Ini adalah bunga menelan jiwa. Aroma yang dipancarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Kamu tidak akan terpengaruh jika kamu mengkonsumsi pil ini, ucap dari dokter peri kecil. Sepertinya keahlian seorang master racun sama dengan seorang alkemis, ucap dari Sioyen. Sioyen menoleh ke arah Zian yang tidak terlihat bersemangat kali ini.
Hei Zian, apakah kamu masih memikirkan masalah yang tadi? Kekuatan Moya itu sekitar bintang 6 sampai 7 dozong. Tetapi aku yakin kamu bisa menandinginya, ucap Xiaoyan yang menghibur Zian. Wajah Zian mulai terlihat lebih baik setelah dia dihibur oleh Xiaoyan tadi. Zian lalu berkata, siapapun yang berani mempermalukanku, aku tidak akan melepaskannya, ucap dari Zian. Xiaoyan lalu tertawa. Mungkin saja orang itu diam-diam menyuruh Kuisa untuk mencari masalah dengan kita, ucap dari dokter peri kecil. Bisa jadi, ucap dari Xiaoyan. Kita harus lebih berhati-hati, bagaimanapun ini adalah wilayah sekte Kaisar Hitam. Aku bisa merasakan di dalam pavilion Kaisar Hitam ada beberapa dozong elit, ucap dari dokter peri kecil kembali. Sepertinya mereka datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva itu. Akan ada banyak masalah jika kita sedikit saja ceroboh, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Baiklah, sekarang sudah larut malam. Mari kita beristirahat dulu. Aku akan membuat pil obat besok. Aku akan membutuhkan bantuan kalian berdua, ucap dari Xiaoyan sambil berjalan ke sebuah ruangan. Dokter peri kecil dan Zian lalu pergi ke kamar sebelah. Sementara itu beberapa orang duduk di aula. Salah satunya pria tua berambut merah dan ternyata orang itu adalah senior pertama dari lembah api iblis. Ada beberapa pria tua dengan kekuatan yang luar biasa duduk di sampingnya. Sosok manusia terbungkus jubah abu-abu tiba-tiba duduk di depan mereka. Tuan, menurut apa yang kuketahui, kota Kaisar Hitam telah menarik perhatian cukup banyak faksi lama ke dalam wilayah pojok hitam. Tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva, ucap dari Fang Yan. Sepertinya kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun, ucap dari orang yang berjubah abu-abu tersebut. Tuan, kita telah mengirimkan hampir semua elit demi air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, ucap dari Fang Yan. Bagus, ucap orang berjubah abu-abu itu. Namun Tuan, aku mendengar Gerbang Xiao dan Akademi Jianan juga mengirimkan para ahli mereka. Kedua faksi ini adalah musuh kita, ucap dari Fang Yan. Gerbang Xiao, Akademi Jianan ya? Mereka tidak akan lolos kali ini. Ucap dari jubah abu-abu tersebut. Sepertinya daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva memang sangat hebat. Tetapi aku tidak mengerti mengapa sekte Kaisar Hitam menjual harta karun seperti ini, ucap dari Feng Yan yang bertanya-tanya. Kemungkinan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Daripada tidak dipakai, lebih baik ditukar dengan barang yang lain. Atau mungkin orang-orang itu punya rencana lain, jawab pria yang berjubah abu-abu tersebut. Baiklah, aku akan lebih memperhatikan berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dan akan memberitahu Tuan jika ada informasi lain, ucap dari Fang Yan. Perhatikan iblis tua Dozong, karena kemungkinan dia yang paling merepotkan, ucap dari orang berjubah abu-abu itu. Baiklah, jawab dari Fang Yan. Fang Yan dengan tertib meninggalkan ruangan tersebut. Lalu ruangan itu pun menjadi sunyi. Hanya menyisakan orang berjubah abu-abu duduk di kursi dengan tenang. Mengapa orang itu menarik aroma yang familiar? Gumam orang berjubah abu-abu di dalam hatinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kapan kamu akan memulai membuat pil? Ucap dari dokter peri kecil yang bertanya kepada Xiaoyan. Aku akan memulainya sekarang. Kalian berdua hanya perlu membantu melindungiku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Pil obat yang akan aku buat kali ini tidak biasa, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, ucap dari dokter peri kecil. Saat Xiaoyan akan memasuki ruangan, suara ketukan pun muncul dari pintu. Tok 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 tok, tet tet. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan pintu dan membukanya. Terlihat orang berpakaian putih berdiri di pintu masuk dan orang itu adalah Moya. Saudara Yanxio, aku benar-benar minta maaf karena telah ikut campur kemarin. Sebagai permintaan maafku, aku akan membawa kalian berkeliling. Kalian bisa memberitahuku jika ada tempat yang ingin kalian kunjungi, ucap dari Moya. Lalu Xiaoyan menjawab, maaf, sepertinya aku tidak tertarik.
Zian tiba-tiba keluar dari belakang Xian. Dengan cepat dia menyerang Moya. Ya, jeger, 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 jeger. Moya berhasil menahan serangan dari Zian. Moya segera mundur satu langkah dan melingkarkan lengannya. Skill yang kemarin kembali ditampilkan olehnya. Boleh juga, ucap dari Zian. Zian menghantam cincin aneh yang dibentuk oleh Moya. Moya dengan cepat mundur lagi. Zian mengumpulkan kekuatannya. Di tangannya langsung menghantamkan kepada Moya. Kali ini aku tidak akan menahan. Rasakan ini sialan, ucap dari Zian. Moya terlempar jauh ke belakang. Pakaian putih yang rapi sudah compang-camping saat ini. Zian lalu kembali kepada Xiaoyan. Rasakan itu, ucap dari Zian. Hehehe, maaf, anak ini nakal dan juga belum dewasa, ucap dari Xiaoyan kepada Moya. Xiaoyan lalu berkata kembali, maaf tuan, sepertinya aku mempunyai urusan lain dan tidak ada niatan untuk keluar, ucap dari Xiaoyan. Lalu Moya berkata, Yan Xio, baiklah, aku akan mengingatnya, ucap dari Moya. Moya membalikkan tubuhnya dan lalu pergi. Sementara itu di dalam ruangan, semoga orang itu tidak akan datang lagi, ucap dari Xiaoyan. Kalian berdua harus tetap diam di dalam dan abaikan siapapun itu, lanjut, ucap Xiaoyan. Tenang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu kali ini, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu mengangguk sebelum berbalik dan memasuki ruangan rahasia. Pintu pun ditutup dengan rapat. Dokter peri kecil melihat Zian yang sedang tersenyum. Hihihi, akhirnya aku bisa memukulnya, ucap dari Zian. Tiba-tiba dokter peri kecil bertanya kepada Zian, apakah kamu menggunakan barang yang aku berikan kepadamu? Ucap dari dokter peri kecil kepada Zian. Zian lalu menjawab, iya, aku menggunakannya saat aku bertukar pukulan tadi dengannya, jawab dari Zian. Bagus, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, ucap dari dokter peri kecil. Mereka terlihat bahagia sekali saat ini. Lalu apakah yang diberikan dokter peri kecil hingga Zian sampai gembira seperti itu? Gue curiganya sih si Zian tuh dikasih kayak racun. Jadi pas bertukar pukulan racunnya tuh menyebar. Soalnya dokter peri kecil bilang dia akan mati, lebih mengenaskan daripada kematian gitu. Gue curiganya itu sih. Ya tetap semangat dan nantikan konten gue berikutnya. Dan bukannya gue nggak mau upload banyak juga cuy. Durasi 20 menit itu kadang memakan waktu enggak 1 jam sih, enggak 1 jam. 2-4 jam proses pendampingan dan bikin skripnya untuk satu video itu 20 menit dan itu memakan sekitar 10 bab. Coba aja kalian baca dulu novelnya sebanyak 10 bab terus kalian rangkum lagi, itu memakan waktu yang lama bro. Bukannya gue nggak mau upload panjang banget, durasinya panjang banget, kecuali gue bacanya langsung dari novelnya nih, baca sampai tamat gitu 2 hari 2 malam terus gue upload. Itu bisa kalau seperti itu, tapi bakalan bete kalian dengerinnya, nggak bakalan seru karena rangkumannya kayak bahasa-bahasa aduh puyeng gitu kayak orang-orang lain ini ngupload begitu ya. Jadi gue paham, gue selalu baca kok komen kalian apapun itu, walaupun gue nggak kasih hati atau like itu, tapi pasti gue baca. Maksudnya pasti ada notif, kalian mau ngomong apa aja itu pasti ada notif. Gue bukan seperti itu, tapi itu memakan waktu bro. Gue bisa upload 40 menit, misalkan 40 menit, tapi videonya nggak selesai dalam 1 hari, kan percuma. Mendingan gue cicil karena belum ada suara yang, nah ini nih suara motor nih. Suara motor, kadang tukang roti, tukang apa kan gue perlu cutting, makanya durasinya gue bikin 20 menit ya. Jadi panjang lebar akhirnya penutupannya. Tidak lupa juga gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngedukung channel gue dan tetap setia. Gue lakuin yang terbaik kok, tenang aja. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, assalamualaikum, sampai jumpa.